Sudah mulai tak? Ya, oke. Oh, jamnya bener jam. Jam benar. Oh iya. Oh iya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsa mulku lillahi walhamdulillah. Amsayna alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa yakum, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidup. Syukur bukan hanya sekedar hidup, tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan syahrul Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan apabila seseorang bertemu dengan Ramadan dan mampu melaksanakan ibadah saum, maka ia adalah nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita mampu menjalankan saum Ramadan. Dari Yahya bin Abi Katsir, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan kaum salafun salih, senantiasa mereka itu berdoa 6 bulan setelah Ramadan itu, Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa agar diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbal wa tasallamna minna mutaqabbalan, dan terimalah dari kami amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya berdoa dengan sangat
agar bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan ini. Diriwayatkan oleh Mu'alla bin Fadl, doa mereka, Allahumma salimna ila Ramadan wa tasallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Duhai ya Allah, sampaikan Ramadan kepada kami dan sampaikan kami kepada Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wasallimna Ramadan, wasallim lana Ramadan, dan sampaikan untuk kami Ramadan itu. Watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan itu. Begitu. Imam Ibn Rajab membawakan satu riwayat hadis tentang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tentang 3 orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 orang mati syahid. Tidak mengecilkan pahala mati syahid. Orang yang mati syahid itu Masya Allah ditunggu oleh para bidadari, bidadari akhirat ya, yang lam yam sashum insu wala jan, belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Begitu tumpah darahnya menyentuh bumi, diampuni dosanya. Luar biasa. Diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari fitnatul kubur, dari himpitan kubur. Diluaskan tempatnya. Kemudian oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang mati syahid itu diberikan tempat yang tinggi di surga, dinikahkan dengan 70 bidadari. Orang yang mati syahid itu diberikan oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Masya Allah, begitu tingginya. 2 orang itu mati syahid. 1 orang mati di tempat tidur, tapi diimpikan oleh sahabat ini bahwa yang mati di tempat tidur itu kemudian surganya lebih depan, lebih tinggi daripada yang mati syahid itu. Maka diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Alaihi Wasallam, alaisa sholla ba'dahuma kaza wa kaza salatan, bukankah dia setelah kedua beliau itu meninggal, kedua orang syuhada itu meninggal, dia sholat demikian dan demikian. Adraka Ramadan fasamahu, dia mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa jarak di antara keduanya lebih jauh, la ab'ad, lebih jauh daripada jarak bainas sama'i wal ard, langit dan bumi. Masya Allah, ikhwan fiddin rahimani Allah wa yakum. Maka adalah satu kesempatan, adraka Ramadan fasomahu, kemudian kita berpuasa pada bulan Ramadan itu. Sangat-sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Maka manfaatkan betul-betul, jangan sampai Ramadan kemudian kita masih tenggelam di dalam kelalaian, apalagi tenggelam di dalam dosa-dosa. Seorang penyair mengatakan, ya dzalladzi ma kafahu dzunubu fi Rajab, wahai
yang belum puas melakukan dosa di bulan Rajab, hatta asarabbahu fi syahri Sya'ban, sampai kemudian dia masih melakukan dosa juga di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrul Ramadan, laqad adallaka syahrus syami ba'dahuma, telah menaungi kalian sekarang setelah keduanya itu, maksudnya setelah Rajab dan Sya'ban itu bulan Ramadan. Fala tusayyirhu asra, fala tusayyirhu syahrul isyani, maka janganlah engkau menjadikan bulan Ramadan ini juga sebagai bulan kemaksiatan. Yang belum puas melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, yang masih berketerusan gandrung dengan dosa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka sungguh kita telah dalam naungan Ramadan, bulan di mana Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Maka jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan engkau masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watlul Quran wasabbihhu mustahidan, bacalah Al-Quran dan bertasbihlah dengan sungguh-sungguh. Fa inna syahrul Ramadan adalah, sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah syahrul tasbih wal Quran, syahrul bulan tasbih dan bulan Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman shawama salaf, betapa banyak engkau mengetahui orang yang dulu berpuasa bersama kita. Min baini ahlin wa jiranin wal ikhwanin, di antara saudara kita, anggota keluarga kita, di antara tetangga kita, di antara teman-teman kita. Afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hayyan, mereka telah tiada lagi di dunia, direnggut oleh kematian. Tinggallah kita sekarang berada dalam panggung dunia ini. Wastabqaka hayyan, dan kita ditinggalkan dalam keadaan hidup ini. Wa ma aqrabul qasi minad-dani, betapa dekatnya generasi yang lalu dengan generasi yang akan datang. Generasi yang sudah berlalu itu dekat dengan generasi kita. Sekarang orang-orang tua di sekitar kita sudah jarang. Yang paling sepuh di antara kita siapa di sini? Marasa masih muda. Nom. Iya. Nom. Jadi kalau masa suyukhoh, masa tua menurut Ibnu Qayyim itu 60 tahun ke atas. Marasam masih 46 luwih. Tapi belum 60 ya. Belum 60. Nah, itu dalam oleh Ibnu Qayyim disebut masa puhula, masa dewasa. Batasnya 40 sampai 60 tahun. Aja ngomong payu-payu. 40 sampai 60 tahun, 40 tahun dari masa balik sampai 40 tahun itu adalah masa syabab, daurus syabab, masa muda. Yang oleh Allah la tazulu qadama 'abdin hatta yusalu an arba'in, tidak bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'afna, untuk apa umur yang kau gunakan, dan masa mudamu an syababihi fi ma'ablah, untuk apa engkau habiskan. Siapkan jawabannya. Akan ditanya, kalau tidak bisa menjawab atau dijawab dengan hal-hal yang mengandung dosa, la tazalu qadama 'abdin, tidak bergerak kaki hamba pada hari kiamat pada waktu itu. Masya Allah. Disiapkan jawabannya. Iya. Dihafal nang jadi lagi nome ku mendibai. Zamane kang lebe kan nomku lunga-lunga ning tangga desa, mbuluru apa? Kang dilurusi beli peta-peta. Iya, luru jodoh, beli berwa oleh tangga dewek. Kam kunta ta'rifu mimman shoma salaf, betapa banyak yang engkau ketahui dari orang-orang yang berpuasa denganmu pada tahun kemarin. Iya. Afnahumul maut, telah direnggut oleh kematian. Wastabqaka ba'dahum hayyan, dan tinggallah kita sekarang hidup.
fama aqrabul qasi minad dani. Betapa dekatnya waktu generasi yang lalu dengan generasi yang akan datang. Masya Allah. Sudah ada ikhwan-ikhwan kita yang tidak lagi bersama kita, telah direnggut oleh kematian. Masya Allah. Maka Masya Allah, kita mesti menggunakan kesempatan ini. Yang adraka Ramadan fasamahu, mendapatkan bulan Ramadan kemudian kita berpuasa. Kata Ibnu Rajab, hadza ni'amun azim, nikmat-nikmat yang sangat besar. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang berbarokah ini adalah tanda bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada Ramadan disampaikan kepada kita, dan terimalah ya Allah dari kita amal-amal ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan juga adalah syahrud du'a, bulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang berpuasa menjelang berbuka puasa, maka tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisaimi da'watun la turaddu, untuk orang yang berpuasa punya doa yang tidak akan ditolak. Berdoalah dengan doa yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kita, agar semua kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ditemukannya kita dengan Ramadan, selain nikmat yang besar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bertemunya kita dengan Ramadan ini berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu al-jumu'atu wal jumu'atu wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirat bainahuma idistunibat kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara sholat dengan sholat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya, subuh, mukaffirat, itu adalah penghapus dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa di siang hari waktu zuhur, selepas zuhur, kemudian asar kita wudhu, kita basuh tangannya, keluar dosa-dosa tangan kita. Mata yang tidak sengaja, tidak sengaja itu, apalagi kalau sengaja melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dosa-dosanya, Masya Allah. Kemudian kita sholat, maka itu adalah mukaffirat bainahunna. Al-jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat dengan Jumat, Jumat bertemu dengan Jumat, dan Ramadan bertemu dengan Ramadan. Ramadan tahun kemarin bertemu dengan Ramadan sekarang. Itu adalah mukaffirat. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jangan sampai di dalam hati kita bertemunya kita dengan Ramadan itu hanya ritual biasa. Tahun kemarin juga kita bertemu dengan Ramadan, tahun sekarang ketemu lagi, nanti tahun depan insya Allah ketemu lagi. Tidak ada nilai istimewanya, tidak, ikhwah. Bahwa bertemunya kita dengan Ramadan dan mampunya kita berpuasa adalah nikmat yang azim.
nikmat yang sangat besar. Doa yang membumbung dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka datangkan kesungguhan, datangkan kekhusyuan, datangkan mujahadah untuk kita menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatas. Hari kita di bulan Ramadan ini tidak sama dengan hari-hari kita di bulan yang lainnya. Waktu-waktu, detik-detik yang kita lewati di bulan Ramadan ini tidak sama dengan waktu-waktu, dengan detik-detik yang kita lewati. Ini adalah hari-hari istimewa. Ini adalah hari-hari yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita banyak kenikmatan, banyak keistimewaan. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum, datangkan kekhusyuan. Bagaimana Ustaz mendatangkan kekhusyuan itu? Sehingga kita tidak menganggap Ramadan ini sebagai ritual biasa. Tahun kemarin bertemu dengan Ramadan, sekarang Ramadan lagi. Yang dipikirkan bukan ibadah yang maksimal, tapi tuku kelambi bocah, belanja apa, ibu-ibu kadang-kadang ngitung belanja apa, kok sore maning apa, karena bingung, angel, jadi goreng baik, oncom karo tahu, onta. Dipangan beli nih bapak-bapak, dipangan, beli dipangan, kadang-kadang harus buka puasa bersama. Masya Allah. Maka bagaimana mendatangkan kekhusyuan di bulan Ramadan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah yang diceritakan oleh para sahabat. Sungguh khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggetarkan hati, membuat air mata berlinang. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annahu mau'idatul muwaddi. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah khutbah mau'idah yang terakhir. Air mata para sahabat meleleh, hatinya bergetar seperti mau'idah yang terakhir. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami ya Rasulullah. Begitu mendatangkan kesannya. Kenapa? Karena menganggap ini adalah mau'idah yang terakhir. Karena menganggap itu adalah mau'idah yang terakhir. Di haji wada, haji terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa mungkin tahun depan kita sudah tidak bisa bertemu lagi. Seperti ya Rasulullah, seperti perjumpaan terakhir. Maka kita baru mengerti kemudian wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kunta fi salat fasallu salatal muwaddi'. Jika kamu mendirikan salat, maka jadikan seperti salat terakhirmu, salat perpisahan, salat berpamitan kita dari dunia ini. Apa yang hadir di dalam hati kita ketika kita merasakan bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir? Bagaimana Pak Rasan? Akan berlinang air mata kita, berdebar hati kita, datang kekhusyuan kita, karena kita, kata Rasulullah SAW, anggaplah ia adalah sholat yang terakhir, sholat engkau berpamitan dari dunia ini, sholat akhirmu. Maka tentunya akan datang kekhusyuan yang luar biasa. Begitu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kunta fi salat fasallu salatal muaddi. Maka jika engkau salat, maka jadikan seperti salat terakhirmu. Datang kekhusyuan. Tapi kalau kita tidak punya ruh itu, nanti juga salat lagi. Maka ketika Allahu Akbar, kita ingat kira-kira 13 hari lagi empang kita dipanen. Kita ingat ketika, wah bagaimana ini meningkatkan omset beras lagi. Ya, ketika kita
tidak mempunyai ruh bahwa sholat kita sholatul muadzi, bagaimana ini meningkatkan dunia kita. Karena setan datang, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini dan ingatlah itu. Maka persis ketika kita sholat, ingat ini dan ingat itu. Sampai pun kunci yang kita hilang ketemu lagi waktu wah, kita sembuka tempat anu kah kunci belakang kah rupanya orang dicopot maning anggar nyangkol ning kono bulatane ning kantong, bulatane ning meja, mancing kamar, pusing begitu sholat Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Andai kemudian kita anggap bahwa saum kita adalah saum wajib, saum perpisahan kita dengan dunia. Kampun tatarifun man shoma salaf. Betapa banyak yang kau ketahui dari orang yang berpuasa bersamamu. Jika kemudian kita merasakan bahwa puasa kita adalah puasa yang terakhir kita, maka kita akan maksimal di dalam berpuasa. Bukan sekedar al-imsak anit ta'ami wasyurbi wa ghusyanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Bukan hanya sekedar menahan al-imsak, menahan makan minum, wa ghusyanin nisa, menggauli istri, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, ghurubi syams. Bukan hanya itu, tapi kata Allah Azza wa Jal bahwa dia melakukan saum, taraka sahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli, karena aku. Dia melakukan puasa, meninggalkan makanan, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan minumannya karena aku, kata. Maka betul-betul kita akan terkontrol. Sekaligus dua hal dibangun di dalam saum Ramadan ini. Pertama, dibangun kesolehan fardiyah. Kesolehan fardiyah yakni kesolehan pribadi, menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibangun kesolehan pribadi. Jangankan yang haram, dinaskan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja, makan, minum, menggauli istri halal. Kemudian oleh Allah diharamkan pada bulan Ramadan ini min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Seorang mukmin sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Itu yang halal kemudian diharamkan. Ghurubi syams, tenggelam matahari, terlihat benang merah, mega merah. Kemudian dihalalkan kembali, maka kita pun sami'na wa ta'na. Yang haram, yang halal diharamkan, maka kita sami'na wa ta'na. Kita melakukan, itulah puncak daripada kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi itu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli, karena Allah. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumannya karena aku, kata Allah. Maka seorang yang saum itu dia akan mendapatkan derajat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Setelah orang itu Islam, dia itu iman. Iman kemudian ihsan. Ketika ihsan, seseorang itu kamalul iman. Dia mencapai kesempurnaan imannya. Karena apa? Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Saum ini
saum ini ikhwan fiddin rahimani Allah wa yakum, kalau andai kemudian kang lebe mancing kamer, sirup masih wutu, kolak masih durung disentuh, ya, es watu masih wutu, laka kang weru tulu minum, tulu dia puasa, percaya beli? Percaya. Percaya, ya. Masya Allah. Iya. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ka'anna tarahu, Allah melihat kita. Orang saum itu Allah melihat kita. Maka orang mukmin apapun aktivitasnya, dia akan bekerja sesuai dengan perjanjiannya, tidak akan menyia-nyiakan amanah, tidak akan menyia-nyiakan pekerjaannya, karena dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesolehan pribadi satu yang diraih di dalam saum. Yang kedua setelah kamalul iman dicapainya, dia akan mencapai adalah ihtimam bi amril muslimin. Ihtimam bi amril muslimin, memperhatikan urusan kaum muslimin. Lapar yang menyapanya, dahaga yang menyengatnya, kelelahan yang menyapanya di dalam saum, menjadikan dirinya ingat betapa kemiskinan orang-orang miskin menahan lapar, betapa anak-anak yatim yang tidak ada perhatian dari umat menahan lapar. Kemudian tergugah hatinya untuk bersedekah, tergugah hatinya untuk mendoakan kaum muslimin, tergugah jiwanya untuk kemudian memperhatikan urusan kaum muslimin. Karena orang yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yahtam bi amril muslim. Bukan dari kami, bukan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin. Iya, hatta sampai pun di Palestina, walaupun kita tidak ikut menyumbang gandum ataupun nasi, tapi kita ikut melantunkan doa-doa terbaik kita. Kenapa? Karena kita harus mempunyai azam, mempunyai jiwa untuk memperhatikan kaum muslimin. Itu yang jauh, apalagi yang dekat. Apa ini? Surat cinta. Surat cinta dari panitia. Wah, ini pertanyaan. Wah, belum pertanyaannya, nanti habis Isya. Kalau ngaji begini, pertanyaan ya bagus juga sih. Tapi belum selesai nih. Materinya baru ada tiga bab, baru satu kan judulnya adalah keberkahan bulan Ramadan. Baru bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Baru satu, dosa kita diampuni, doa kita diijabah. Begitu. Saum melahirkan kesolehan pribadi, dan saum melahirkan ihtimam bi umuril muslimin. Jangan sampai kita cuek saja terhadap urusan kaum muslimin. Jangan sampai. Utamanya adalah dalam partisipasi kita di dalam dakwah ilallah. Bagaimana kaum muslimin tenggelam di dalam kesyirikan. Bagaimana kaum muslimin beramal dengan giatnya tanpa tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kaum muslimin tenggelam di dalam kemaksiatan. Maka cilik-cilikan pamuhana karo batur-batur gawe TPA aja pamuhana dewek, mikir nang bangku, mikir nang gaji guru, mikir nang buku bocah. Waduh, berat, tapi tak gelem ka akeh kang bantu ya. Pada berdoa sahalallah yasarallah umurakum, tapi doa baik cukup. Ulurkan tangan kita, bantu untuk mencerdaskan kaum muslimin. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Urusan kaum muslimin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya.
yang mereka tenggelam ke dalam kesyirikan, kemudian kalau mereka berhujah, duha ya Allah, orang-orang yang bertauhid tidak mengingatkan kami untuk bertobat dari kesyirikan, yang beramal tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duha ya Allah, tidak ada yang memberikan petunjuk, yang tenggelam di dalam kemaksiatan, tidak ada yang mengajak kami ke dalam ketaatan. Maka ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita semuanya menjadi fardul uyun, bukan lagi fardul ain, jamak daripada ain, uyun, untuk memperhatikan urusan kaum muslimin, utamanya adalah dakwah ilallah, termasuk buka puasa bersama ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki ya, tidak perlu banyak, cukup kardus aqua. Berapa itu? Berapa ribu? Yang sekardus aqua jadi 50. 20.000 lah kan 20 gak? Itulah 18. 11.000 ya. Siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa? Rasul tunggu di haudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di telaganya agar minum dari telaganya. Masya Allah. Yang memberikan tamar kurma, yang memberikan apa saja, Masya Allah ya. Ya, kita guyub untuk buka puasa bersama, tapi kita juga guyub untuk berinfak, bersedekah, di mana yang memberikan buka puasa pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Islam fiddin rahimani Allah wa iyyakum, mesti dalam jiwa kita tertanam peningkatan kesolehan pribadi, peningkatan akmalul iman, iman yang sempurna, dan memperhatikan urusan kaum muslimin, ya. Semuanya selamatkan saudara-saudara kita dari kesyirikan, selamatkan keluarga kita dari kesyirikan, dari hal-hal yang tidak ada sunnahnya, dari tenggelamnya ke dalam kemaksiatan, dan terus kita bersemangat. Kemudian kita masuk kepada materi kita. Materi kita adalah buka puasa bersama. Ya, bahwa keberkahan Ramadan. Sudah ya, sebentar lagi kita berdoa. Kita berdoa aja, kita selesaikan dulu pengajian. Bu, nanti ini jawabannya. Ustaz, untuk wanita hamil menyusui yang sudah membayar fidyah, ini fidyah maksudnya, fidyah. Ya. Adakah kewajiban untuk mengqadha puasa? Tidak ada. Tidak ada. Yang sudah fidyah, yang hamil kemudian menyusui, wis 2 tahun hamil maning, nyusui maning, tahun maning hamil maning, nyusui maning, maka fidyah, ta'amul miskin. Tidak ada dalam Al-Qur'an itu maka gantilah fi ayamil ukhar, tidak ada. Beda antara fidyah dengan qadha itu ya. Yang diqadha itu apabila orang safar dan apabila orang sakit yang sakitnya punya harapan sembuh, begitu. Adapun yang hamil menyusui fidyah tidak punya kewajiban untuk mengqadha, sudah cukup begitu. Dan fidyah dilakukan di bulan Ramadan, jangan di bulan selain Ramadan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dari saya cukup. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa diijabah. Lisaimi du'aun la turaddu, bagi orang yang saum punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.